Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Megantara Syafa di acara MCMA My Campus My Adventure. Jadi kali ini kita akan membahas Badan Eksekutif Mahasiswa, organisasi mahasiswa interkampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi, yang dimana BEM ini dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden. Dalam melaksanakan program-programnya, umumnya BEM memiliki beberapa kementerian dan departemen. BEM sebagai jembatan penghubung para mahasiswa dan lembaga. Jadi BEM di sini berfungsi sebagai sarana mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya kepada pihak lembaga kampus. Nah, pada siang kali ini saya nggak akan sendirian karena akan ditemani bintang tamu kita yang baru saja dilantik menjadi presiden dan wakil presiden BEM IT Telkom Surabaya. Mari kita sambut Mas Fiandio dan Mas Clemens. Selamat siang Mas. Ya, siang. Siang. Ya, gimana nih kabarnya Mas Fiandio dan Mas Clemens ini? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Ya, Semangat alhamdulillah terus. baik ya. Tetap semangat. Ya. Di tengah kesibukan ya Mas ya. Iya, Ada pastinya, KKMB dan beberapa pastinya. kegiatan lainnya. Ya. Oke. Semuanya luar biasa sekali pada kali ini MCMA kedatangan Presiden dan Wakil Presiden BEM IT Telkom Surabaya. So pada kali ini kita akan membahas beberapa hal seputar BEM IT Telkom Surabaya. Nah, mungkin sebelumnya itu kita akan mengulik sendiri tentang kepribadian dari Mas Fiandio dan Mas Clemens ini selama menjadi staf BEM sebelum mengajukan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Oke nih, Mas Fiandio nih. Sebelum menjadi presiden BEM ini kan pasti menjabat sebagai staf dulu kan nih Mas. Iya betul. Bagi Mas Fiandio sendiri nih, selama menjadi staf ini apa sih pengalaman menarik selama menjadi staf BEM ini? Yang pengalaman menarik ya, yang paling menarik itu kita dapat bertemu teman-teman antar prodi yang bisa bagi-bagi pengalaman ya gitu. Kalau dari saya gitu. Oke, kalau Mas Clemens sendiri nih, pengalaman menarik selama menjadi staf BEM. Selama jadi staff BEM sih memang berkesan banget sih pengalamannya. Karena kalau dari saya sendiri itu jadi anggota dari BEM itu emang impian dari sejak mau masuk ke perkuliahan. Karena di BEM ini saya merasa bisa bermanfaat. Itu sih yang paling utama kalau dari saya sendiri, karena saya bisa bermanfaat untuk teman-teman saya sendiri dalam ITTS ini. Dan juga yang paling berkesan mungkin ketika pengabdian masyarakat. Soalnya saya kan juga mengutamakan kebermanfaatan, dan apalagi bisa bermanfaat buat orang lain, apalagi ke masyarakat di luar kampus. Itu yang paling berkesan. Bener banget. Oke. Selama menjadi staf, selama setahun menjabat sebagai staf, nah ada nggak sih Mas pandangan ke depan ini bahwa 1 tahun ke depan ini saya akan menjadi presiden atau menjadi wakil presiden nih? Mungkin Mas Clemens dulu nih, mungkin nggak sih ada pandangan selama setahun menjabat itu? Pandangan nggak ada sih sebenarnya. Kayak ya nggak terlalu muluk untuk menjadi ke situ sebenarnya dari dulu. Soalnya ya emang apa ya, nggak ada pandangan aja gitu ke sana, cuman biasa aja. Tapi ternyata karena dinamika organisasi akhirnya ingin punya rasa keinginan untuk menjadi pres dan wapres. Oke. Akhirnya daftar aja gitu. Daftar aja Kalau Mas terima. Fiandio nih gimana nih? Apa sama juga nih? Ya sebenarnya sama sih sama kayak Mas Clemens ini, nggak ada kepikiran untuk menjadi pres atau wapres gitu loh. Cuman pas saat itu kok rasanya kalau menjadi staf aja kan kesannya kok ya cuman gitu aja Biasa gitu, aja, biasa nggak aja. apa-apa. Perlu ada tantangan sendiri gitu Iya, loh. bener banget. Ya udah makanya saya daftar. Dia emang pengennya ketua, Iya. jadi presiden. Betul. Sebelum menjadi presiden dan wapres BEM ini kan pasti mengikuti rangkaian kegiatan dari Pemira nih. Begitu banyak rangkaian kegiatan kampanye sosialisasi. Nah, setelah rangkaian yang begitu panjang nih dan akhirnya dilantik dan menang nih, bagaimana perasaan Mas Fiandio dan Mas Clemens nih? Ada nggak sih perasaan-perasaan yang gimana gitu Mas? Di Mas Fiandio. Ya, bukan sedih sih Mas ya, bukan sedih. Tentunya senang ya. Senang itu bukan berarti kita happy terus berfoya-foya, enggak ya. Senang itu karena kita mendapatkan tanggung jawab yang besar, amanah yang besar. Nah, kita yang harus dilaksanakan selama setahun ke depan gitu. Oke. Betul. Sama sih, karena kita kan istilahnya kan bersaing kan sama pas itu, bukan musuh sih istilahnya, kayak saingan itu Wafa sama Fidel. Ya seneng, cuman pasti kan ada rasa kayak sedikit beban gitu lah. Karena kita kan juga menjadi eksekutif kan. Iya, Eksekutif pasti. di mana kita ini eksekutor gitu loh, di dalam hal apapun ya itu sedikit wah bisa nggak ya gitu. Tapi ya overall memang harus udah terpilih, udah diamanain sama semua masyarakat
kampus itu kita harus percaya sama diri sendiri. Oke. Berarti senang juga ada, berat juga ada. Berat juga Lebih ada. ke berat sih Lebih ke berat ya. Jadi pas terpilih itu kayak aduh, yo kepilih nih. Apa yo? Nah terus berarti kalau ada rasa berat nih berarti ada nggak sih pandangan akan menang gitu Mas waktu pemilihan kemarin? Ada nggak sih optimistis menang gitu? Kalau dari aku sih optimis ada ya. Soalnya lebih ke semuanya apa yang visi misi udah kita buat berdua, terus kita mau BEM ini kayak apa, tentu pasti ada gitu. Soalnya kita kan pasti ketika jadi pemimpin harus punya prinsip kan. Cuman untuk ambis untuk menang enggak Ya. aku dari sini. Berarti ngikutin alur aja Mas. Ikutin Ya? alur aja. Ketika aku jadi nggak dapat jadi pres dan wapres ya nggak masalah. Karena kan Masalah, aku oke. tetap di BEM itu, tetap bantu untuk BEM ITTS ini. Oke. Nah, tadi kan di awal kan aku sempat nanya tentang pengalaman selama menjadi staf BEM. Nah, tadi aku nih belum dapat tentang apa sih motivasinya. Nah, ini motivasi dari Mas Piandio dan Mas Clemens untuk menjadi pres BEM dan wapres BEM ini apa sih motivasinya? Ya tentunya ingin menjadi lebih baik lagi ya Mas tentunya. Nggak seperti yang tadi saya bilang nggak hanya sebagai staff doang terus cuman itu aja kayak gitu. Kita harus ya istilahnya mengeksplor lah diri kita sendiri gitu. Sampai mana sih batasan kita gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Kalau Mas Clemens sendiri nih motivasinya? Ya, kalau motivasinya sih emang banyak sih sebenarnya. Karena aku sendiri itu orang yang nggak mau terpaku pada zona nyaman gitu. Jadi sekiranya aku bisa ikut organisasi yang bisa membuat aku berkembang, buat aku bertumbuh lebih baik, ya why not gitu. Kenapa nggak aku ikut aja gitu, daripada cuman ikut kuliah, ikut matkul, terus setelah itu nggak ada kegiatan lain, ya lebih baik aku ikut sebuah organisasi yang bisa membangun diriku Oke, sendiri. ya benar banget. Nah, dari motivasi tadi nih. Nah, mungkin ini masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Tentang mungkin kenapa sih Mas Piandio memilih Mas Clemens sebagai wakil dan kenapa sih Mas Clemens mau menjadikan Mas Piandio sebagai ketuanya? Nah, mungkin apakah ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan atau latar belakang organisasi atau mungkin sebelumnya udah saling kenal akrab gitu. Nah, Mas Clemens nih gimana? Kenapa sih bisa milih Wah, menetapkan Mas kalau Clemens? itu emang benar-benar dinamika politik dalam BEM itu yang bermain. Soalnya kita kan dari dulu itu emang kenal kan, kenal pas staff, kenal, terus kita juga sering nongkrong gitu kan. Ada kementerian nongkrong, ya udah kita nongkrong berdua. Memang pas itu emang masa krisis ya, kayak dimana untuk penerus itu masih sedikit itu loh. Jadi kayak sekiranya mau jadi pres dan wapres itu kan memang benar-benar beban juga kan. Maksudnya harus punya tanggung jawab yang besar. Iya, benar. Nah itu kita ini masih belum ada pandangan ke sana. Terus akhirnya banyak lah hal-hal yang benar-benar mind blowing. Misalnya aku sendiri pun banyak, ada juga teman yang ngajak untuk jadi pres dan wapres. Tapi karena 1-2 hal yang sekiranya aku sama dia juga udah kenal dari lama juga, dan juga kita klop lah untuk ngebahas tentang gimana BEM kedepannya. Oke. Ya akhirnya aku milih untuk Dio. Ya itu wajar sih, itu namanya juga dinamika kan, pasti ada lah hal kayak gitu. Iya. Kalau Mas Sebenarnya Piandio, sih belum nggak bisa dijelaskan ya Mas. Ini kan namanya juga dinamika. Bisa dirasakan itu nanti saat udah gabung di BEM-nya itu gitu. Kita bagaimana bisa melihat orang itu karakternya orang itu seperti apa, itu kita bisa lihat di organisasi-organisasi itu. Gitu sih. Aku lihat dia formal banget kan, tapi ternyata selengean. sama aja gitu. Berarti saling percaya dan saling memilih di antara Mas berdua ini karena memang istilahnya kayak sudah Udah ada ada chemistry-nya. chemistry-nya, Iya, ya. betul. Jadi Tapi nggak baper ya. oke nih, tadi sempat menyinggung nih tentang visi misi. Nah, ini kita agak masuk ke dalam lingkungan BEM, keluar dari pribadi. Nah, ini visi misi dari BEM ini sendiri apa? Mungkin kalau visinya dari Mas Clemens nih, dari visi BEM ini apa sih? Kalau visi mungkin aku lebih jelasin secara garis besar aja. Jadi kalau dari kami ini visi BEM sendiri itu kami ingin menjadikan BEM ini sebagai tempat di mana mahasiswa itu dapat berikan aspirasi dan semua masalah yang ada di kampus tuh dapat teratasi dan dapat mencari solusi bersama gitu. Terus juga kita juga menjadikan pengembangan bakat dan minatnya mahasiswa itu bisa terjadi melalui BEM. Jadi kita juga ada proker di mana kita ini ingin menjadikan UKM yang belum resmi itu bisa segera resmi gitu. Karena kan eman gitu ya kalau kita sudah ada pandangan tentang sebuah UKM kayak itu tes media ini juga kan. Nah itu kan juga nanti kedepannya itu harus cepat
untuk resmi gitu loh. Iya. Karena ya supaya itu tempat di mana mahasiswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Oke. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau Ya, Mas intinya Bendio? gitu kita berkolaborasi lah sesuai dengan nama kabinet kita kan kolaborasi ya. Kita di masa yang sekarang ini kan juga harus butuh berkolaborasi bersama untuk menggapai satu tujuan itu. Nah, itu makanya kita menamakan kabinet kita itu kolaborasi. Kolaborasi. Berarti dengan nama kabinet kolaborasi dan dengan visi misi tadi yang udah disebutkan nih, sedikit pertanyaan nih, satu pertanyaan tentang visi misi nih. Sekiranya mungkin ada UKM yang ingin bekerja sama dengan BEM ini, apakah BEM siap nih Mas untuk membantu ataupun bekerja sama? Tentunya siap. Kita juga ada 6 kementerian yang di bawah kita ya. Jadi kita langsung menghubungi kementerian itu aja. Sesuai dengan UKM apa yang teman-teman miliki. Jelasin lah kementeriannya ya, kayaknya. Oh ya, ada. Ya monggo Mas, bisa kok. Jelasin ini enam ya. Ya. Oke, yang pertama ada PSDM, kemudian ada Adkesma, kemudian ada Kominfo ya, ada terus Ristek, dan ada hubungan luar Hublu. Terus yang satu lagi ada Dagri. Tuh. Oke, berarti tiap kementerian itu memiliki fungsi tugasnya masing-masing Mas ya. Iya, betul Benar, sekali. Oke. Cukup rumit ya sepertinya di BEM sendiri Iya. Mas ya. Ya, Benar. cukup rumit. Ini masih kita pun juga masih punya 6 kementerian nih, belum kayak universitas besar itu. Iya, betul. Iya. Oke. Dengan menjadi Presbem dan Wapersbem ini tentu pasti banyak kegiatan yang diikuti. Berarti kan enggak hanya ngurus satu event, enggak yang ngurus satu kegiatan. Sekarang ada PKKMB, ada Disnatalis, ada Loyalism. Nah, gimana sih caranya Mas-mas ini untuk bisa membagi waktu dengan event-event tersebut, mengkoordinir event-event tersebut nih Mas? Mungkin secara garis besar bagaimana sih cara memanajemen waktu? Dari Mas Fiandio mungkin, coba. Kalau dari aku, dari prinsip pribadiku ya, yang penting suatu acara itu jangan terlalu mendadak, tetap harus dibilangin jauh-jauh hari. Terus kemudian kita juga dibantu dengan aplikasi kayak Google Calendar. Nah, itu bisa kita konsep lah di situ, kita susun jadwal kita. Nah, kita membagi waktunya seperti apa, seperti itu kalau dari aku. Ke Mas Clement sendiri? Kalau saya sendiri sih lebih ke menjadwalkan sekiranya untuk dalam waktu seminggu ini apa saja yang harus dikerjain. Terus kita ada rapat kapan aja. Kadang itu kita rapat pun juga bisa dalam satu hari 3 rapat, 2 rapat tuh udah hal biasa gitu loh. Gitu. Kalau misalnya ini bisa ditunda, ya udah tunda dulu. Benar dulu. Oke. Berarti kehidupan pribadi dan kehidupan di kampus dan juga organisasi bisa dipisahkan sendiri-sendiri Mas ya. Bisa dipilah-pilah juga seperti itu Iya. kurang lebih Mas ya. Emang harus gitu sih supaya nggak tabrakan juga. Oke. Nah, ini ada sekitar 2 pertanyaan yang sekiranya merujuk kepada pribadi dari mahasiswa-mahasiswa sendiri. Nah, tadi Mas ini menyebutkan bahwa di visi misi itu ada beberapa program, ada beberapa kementerian juga. Nah, apakah ada program khusus untuk mahasiswa nih Mas yang mempunyai permasalahan? Misalnya nih, mahasiswa A ingin mengikuti BEM namun ia bingung mau masuk di divisi mana karena kesulitan, dan dia juga bingung untuk mengetahui dia memiliki kemampuan di bidang apa. Nah, itu solusi dari BEM itu untuk membantu anak ini itu seperti apa sih Mas? Mungkin dari Mas Clemens. Kalau dari saya sendiri sih ini juga sedikit pesan ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin belum tahu passionnya di mana. Kalau menurut saya jangan sampai telat lah untuk kalian tahu passion kalian di mana. Soalnya kita pun juga dari BEM ini untuk prokernya sendiri pun kita cuman open recruitment aja. Jadi open recruitment di mana kita ini ya merekrut lah teman-teman yang sekiranya mau untuk mendaftar kementerian apa gitu. Dan di situ pun kami pun juga menjelaskan tentang Kementerian Ristek itu ya apa, lalu Kementerian PSDM itu gimana, dan yang lain gitu. Jadi ya di situ sih dari penjelasan itu mereka itu yang sekiranya masih bingung untuk mereka daftar di mana itu bisa tahu lah ini sekiranya cocok sama diri mereka itu kayak apa, sekiranya cocok sama passion mereka itu seperti apa gitu. Kembali Mas Dio. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan semua ya Mas di Instagram kita, jangan lupa di follow juga teman-teman. Follow Instagram ya, kita teman-teman juga Iya. follow BEM dong. Telkom Surabaya ya. Ini sedikit agak promosi. Ya nggak apa-apa Mas. Emang kita promosi ya, tapi kan jelasin BEM. Iya, ya gitu. Terus kalau misalnya mengenai aspirasi mahasiswa, kita juga ada web namanya Web Integritas. Nah, itu juga yang membuat itu dari kabinet yang sebelumnya namanya Integritas. Nah, itu berisi tentang bagaimana mahasiswa ini dapat menyalurkan aspirasi ke BEM. Jadi nanti BEM yang mengelola,
dan nanti bisa disampaikan ke pihak kampus. Seperti itu. Nah, dari penjelasan Mas Dio tadi, nah, untuk menyampaikan aspirasi, banyak mahasiswa ini mengeluh karena aspirasinya kok lambat sih ditanggapi oleh BEM, kok kadang malah nggak sampai ke kemahasiswaan. Terkadang kan seperti itu tuh Mas. Nah, mungkin Mas Fiandio bisa memberikan tips and trik nih ketika memberikan saran itu seperti apa sih etika-etikanya Mas? Ya tentunya kita nggak gampang ya mengurus semua aspirasi mahasiswa sebanyak 1000-an lebih ya. Itu juga nggak gampang. Kita juga ada namanya Kementerian Adkesma yang bertanggung jawab untuk aspirasi mahasiswa, dan setiap bulannya itu nanti akan dikirim link-link untuk aspirasi tersebut, dan nanti rencananya juga di Instagram itu ada kontak personnya tentang aspirasi ya. Jadi itu juga bisa dibuat teman-teman mahasiswa itu untuk menyalurkan aspirasinya lah, seperti itu. Ya benar. Kita juga kan ada hima. Jadi lebih ke menekankan lewat hima ini nanti bisa menyampaikan ke BEM. Jadi besok ini ada Proker Adkesma di mana kita ngumpulin semua hima. Nah hima ini sudah menampung aspirasi dari masyarakat prodinya mereka masing-masing. Misalnya kayak UKT mahal gitu ya. UKT kemahalan gitu kan. Mungkin kan. Ya, itu nanti sampaikan di situ. Ya. Jadi kita semua merampung, dan kita Adkesma ini dari BEM sendiri juga enggak semudah itu ya untuk menyampaikan ke rektorat. Pasti ada proses tahapan-tahapannya ya. Dan mereka tuh atasan ini butuh yang namanya solusi gitu. Jadi kita nggak hanya kritik mereka, tapi kita juga ngasih solusi ke mereka. Dan pastinya data-datanya harus benar nih, jangan sampai dipalsukan. Karena kita perlu diperhatikan ya, datanya. kita kan nih. juga butuh data nih buat ke atasan. Nah, seperti itu. Oke. Kita agak ke pertanyaan yang agak sedikit ringan nih Mas. Nah, Berat nggak apa kok, ringan nggak apa-apa. tadi kan udah berat tuh Mas. Jadi berat ya udah. Maaf. Nah, ini agak sedikit ringan. Tentang mahasiswa kupu-kupu nih. Banyak mahasiswa yang bisa dibilang belum ada nama. Maksudnya mereka belum terlalu terkenal. Namun mereka berpikiran, oh kayaknya ini ketika aku masuk BEM ini aku bisa terkenal deh, aku bisa populer deh. Kalau udah populer ya udahlah gitu. Nah, pandangan Mas Dio itu gimana ketika BEM ini hanya dijadikan sebagai tempat untuk panjat sosial bagi mahasiswa? Dan untuk mahasiswa kupu-kupu itu seperti apa sih Mas? Mas Dio ini gimana pendapatnya? Ya kalau menurut saya kurang setuju ya Mas. Karena apa ya, BEM ini kalau misalnya cuman sebagai tempat tenar doang, itu kayak percuma gitu loh Mas. Karena kita sudah setahun di sini bekerja. Kalau misalnya cuma buat tenar aja, buat apa gitu loh. Iya, kita udah meluangkan waktu capek-capek untuk BEM. Kalau cuma buat tenar doang, buat apa gitu loh. Makanya kalau teman-teman yang mungkin di sini ada anggota BEM, ya maksimalkanlah kemampuan teman-teman. Jangan cuman jadi mahasiswa yang pendiam atau kurang aktif. Nah, seperti itu. Ya berarti karena memang yang diterima di BEM ini adalah orang yang kelihatannya memang mau kerja Mas ya kan? Ya, betul. Bukan hanya sekedar pasang nama dan terkenal ya. Masa namanya jadi YouTuber aja. Iya, benar banget. Influencer ya kan, cari engagement. Atau gabungin tetes media juga. Gabung tetes itu bisa tuh. Nah nih tadi kan tentang mahasiswa yang numpang tenar dan segala macam. Nah, untuk mahasiswa kupu-kupu nih apa sih Mas tips and triknya supaya nggak jadi mahasiswa kupu-kupu nih? Apalagi kan masa pandemi, segalanya terkadang ada yang online, ada yang hybrid juga, tapi kebanyakan kan online. Nah ini gimana sih solusinya supaya nggak jadi mahasiswa kupu-kupu? Yang pastinya jangan mager ya Mas, jangan males diri sendiri, nggak mau ngikutin kegiatan-kegiatan kampus. Selama ini juga kalau ada kegiatan kampus, misalnya ada oprek, panitia dan lain-lain kan masih di-share ke grup-grup. Nah, itu jangan cuek lah, jangan mahasiswa yang cuek. Kita ini mahasiswa gitu loh. Jangan sampai apapun ada informasi apapun kita cuek gitu sih. Ya, Berarti lebih responsif ya Mas ya. Ya, oke, boleh temen dikit boleh Mas. Kalau dari aku mungkin ya banyak juga ya teman-teman aku yang mungkin mereka itu kuliah pulang gitu kan. Cuman ya mungkin tambahan pesan aja. Ini tuh ajang kuliah itu bukan tempat di mana kalian cuman belajar aja gitu. Menurut aku perkuliahan ini tempat di mana kalian bisa explore diri kalian sendiri, explore minat dan bakat kalian, passion kalian tuh ya di sini gitu. Makanya jangan sia-siain lah. Jangan sia-siakan waktu kuliah. Jangan sia-siakan waktu kuliah kamu. Ini tempat itu perkuliahan itu adalah tempat di mana kita bisa explore banget itulah diri kita. Oke, baik. Oke, terima kasih. Telah sampai di penghujung acara dan pastinya teman-teman semua udah pada tahu nih
hal-hal tentang BEM, seluk-beluk tentang BEM yang udah kita bahas bersama Kak Viendo dan Mas Clemens. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Viendo dan Mas Clemens atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk seluruh tim yang telah bertugas pada hari ini. Saya Megantara Syafa pamit undur diri dan terima kasih.